saya akan mempresentasikan analisis pemanfaatan firmware hacking untuk aksi MID-M pada router Glinet 6416A di wireless network. Nah, penelitian ini menganalisis pemanfaatan firmware hacking dalam mendukung aksi MID-M pada router GL iNet 6416A untuk menginterpretasi komunikasi data dalam wireless network. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan eksperimental dengan tahapan sistematis, meliputi perancangan, desain topologi, konfigurasi sistem pengujian, keamanan, dan analisis hasil. Nah, untuk permasalahannya, di sini adalah pemanfaatan firmware hacking untuk aksi man in the middle pada router di jaringan nirkabel dapat menimbulkan berbagai masalah serius. Serangan mid-M memungkinkan penyerang untuk mencegat dan memanipulasi komunikasi data antara pengguna dan titik akses yang berpotensi mengakibatkan pencurian informasi sensitif seperti kata sandi, data keuangan, dan informasi pribadi lainnya. Nah, lalu kurangnya kesadaran pengguna tentang risiko keamanan jaringan nirkabel juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak pengguna tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai, seperti mengubah kata sandi bawaan router, mengaktifkan enskripsi WPA2 atau 3, dan memperbarui firmware secara teratur. Hal ini membuat jaringan mereka rentan terhadap serangan. Nah, untuk yang hasil yang didapatkan ada dua, yaitu ada skenario pengujian dan mekanisme SSL strip. Nah, untuk skenario pengujian, dalam eksperimen yang dilakukan, 4 skenario utama diterapkan guna menguji berbagai kemungkinan eksploitasi. Skenario pertama melibatkan web server dengan koneksi HTTPS yang masih mengizinkan request HTTP, memungkinkan SSL strip untuk mengubah lalu lintas HTTPS menjadi HTTP sebelum diteruskan ke pengguna. Skenario kedua berfungsi pada web server yang hanya menerima request HTTPS tanpa adanya fallback ke HTTP. Nah, skenario ketiga melibatkan web server yang sepenuhnya bergantung pada HTTP, menjadikan target yang lebih rentan terhadap aksi sniffing. Skenario keempat bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari tiga metode pengamanan yang digunakan oleh penggunaan terhadap aktivitas aksi MITM ini. Dengan mengamati apakah metode tersebut mampu mencegah interpretasi data secara signifikan. Lalu yang kedua ada mekanisme SSL strip yang menggambarkan bagaimana SSL strip bekerja pada web server yang menggunakan request HTTP, meskipun server itu sendiri menggunakan enskripsi SSL atau TLS. eh, Pada tahap awal, penggunaan mengirimkan request HTTPS ke web server yang kemudian diteruskan oleh SSL strip pada bentuk HTTP. Ketika web server menerima request HTTP, server akan melakukan resolve kembali ke HTTPS sebelum merespon. Namun, SSL strip akan menangkap respon tersebut dan mengubahnya kembali menjadi HTTP. Ini untuk aktivitas aksi MITM-nya. Ada 3 ya, kredensial pengguna, VPN and Tor, sama efektivitas browser Tor. Nah, untuk kredensial pengguna, memberikan ilustrasi bagaimana aksi MTM berhasil menangkap kredensial pengguna yang mengakses situs web, yaitu adalah siasat.uksw.edu dengan menggunakan ekstensi HTTPS Everywhere. Dalam pengujian ini, pengguna secara tidak sadar menginputkan informasi login yang kemudian direkam oleh tool SSL Strip dalam bentuk teks sederhana. Dengan metode ini, kredensial seperti username, dan password dapat diperoleh tanpa hambatan, mengakses efektivitas aksi downgrade yang dilakukan pada sesi komunikasi. Lalu di sini ada VPN dan Tor. Dalam pengujian dilanjutkan dengan metode perlindungan tambahan menggunakan jaringan virtual private network atau VPN. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa aksi MITM berbasis SS Strip tidak dapat menembus lapisan keamanan yang disediakan oleh VPN saat saat pengguna mencoba mengakses webnya melalui VPN. Sistem pencatatan SSL Strip mengalami kegagalan dalam melakukan DNS lookup. Lalu untuk efektivitas browser Tor, eksperimen juga menguji efektivitas browser berbasis anonimitas, yaitu Tor,
Ketika pengguna mengakses situs melalui Tor browser, hasil pengamatan menunjukkan bahwa router GLI NET 6416A sepenuhnya tidak terlihat dalam jalur komunikasi. Nah, ini untuk hasil pengujiannya di mana HTTP servernya data dapat diakses dan direkam. Tapi di VPN data tidak dapat diakses. Untuk secure browsernya data tidak dapat diakses. Untuk server HTTPS dan juga bisa diakses oleh HTTPS di HTTPS everywhere-nya data berhasil diambil, tapi di VPN data tetap terlindungi dan di secure browsernya juga terlindungi. Kecuali di server HTTPS only. Di HTTPS only, di HTTP everywhere-nya interkoneksi gagal dilakukan karena tidak mencakup dua atau satu HTTP. Nah, kesimpulannya, pemanfaat framework pada router GL-iNet 6416A terbukti efektif. Lalu penelitian ini juga membuktikan bahwa firmware telah dimodifikasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan aksi MITM, eh, MITM, khususnya dalam konteks pengambilan data yang transmisikan melalui protokol HTTP maupun HTTPS. Penelitian namun si efektivitas aksi ini sangat bergantung pada konfigurasi server dan kebijakan keamanan yang diterapkan oleh pengguna. Lalu hasil pengujian juga menunjukkan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan pada sisi klien seperti penggunaan VPN dan browser Tor mampu secara drastis mengurangi potensi eksploitasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi kebijakan keamanan jaringan yang lebih ketat, baik di tingkat server maupun pengguna guna mengurangi resiko aksi berbasis framework hacking. Cukup sekian dan terima kasih.